nanti juga sebagai orang NU. Dilihat dari kisnya sudah NU sekali. Iya, kalau dulu memang beda NU Muhammadiyah itu dikaji. Kemudian belakangan itu juga dikunut. Pokoknya siapa yang kunut berarti yang NU, yang tidak kunut tidak NU. Iya. Kalau sekarang beda. Bodomu di Nopo itu nanti bisa membedakan NU dan Muhammadiyah. Kalau lebarannya itu hari Rabu, berarti tadi yang disampaikan Profesor Jamil itu berarti Muhammadiyah. Kalau hari Kamis berarti NU. Ini yang sering menjadi anekdot di kalangan masyarakat kita. Kalau ikut NU berarti hari Kamis ikut Muhammadiyah, ikut hari Rabu berarti ikut Muhammadiyah. Ini yang terjadi di kalangan kita, sehingga masyarakat kita kadang bertanya-tanya, ada apa sesungguhnya tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet itu, kok NU dan Muhammadiyah itu berbeda, meskipun kita yakin bahwa di BHR itu tidak hanya NU dan Muhammadiyah, tapi kesan bahwa Muhammadiyah itu menggunakan hisab, kemudian NU itu menggunakan ruqyah. Meskipun kalau saya lihat di NU sendiri juga itu banyak sekali tokoh-tokoh NU yang sangat hisabian itu. Pokoknya kalau hitungannya itu hari Rabu ya tetap hari Rabu. Entah itu mau PBNU mau bilang Kamis, mau bilang Selasa, pokoknya saya hitungannya Rabu ya Rabu. Itu yang sesungguhnya terjadi di kalangan NU juga, ada kelompok-kelompok yang bermadzhab hisab. Dan kemudian kalau setiap tahun kita lihat di BHR sidang isbat penentuan awal Ramadan dan awal Syawal, itu kita lihat perdebatan-perdebatan, dan sekarang ini kayaknya perdebatan di sidang isbat itu kan sangat jelas sekali karena dipantau oleh media dari awal sampai akhir, sehingga mungkin kalau kita lihat sering Pak Profesor Thomas dengan Pak siapa yang dari Win Jakarta itu, Pak Widi, itu kelihatan sekali kayaknya kayak mau perang lah gitu. Beda memang kalau Pak Widi dengan Profesor Signan yang saya kira tadi karena visnya sudah vis NU itu tidak kelihatan berbeda dengan yang lainnya itu. Ini yang saya kira lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Maka diharapkan melalui BHR itu bisa ditemukan, ya karena di situ banyak tokoh, para ahli, tidak semakin banyak tokoh kemudian semakin banyak hitungan awal bulannya itu. Saya juga agak khawatir karena kami di IAIN Wali Songo Semarang ini Fakultas Syariah ada prodi Mufalak yang ini sudah 6 tahun Pak selama ini. 6 tahun, jadi sejak tahun 2007 sampai sekarang itu tiap tahunnya itu ada 40 mahasiswa S1 yang diwisuda sebagai ahli falak. Ya mudah-mudahan semakin banyak ahli falak itu bukan semakin nambah perbedaan, tapi diharapkan semakin banyak ahli falak itu semakin cepat membuat unifikasi kalender hijriah ini. Di prodi falak itu juga ternyata mereka adalah anak-anak yang dari pesantren, mahasiswa yang dari pesantren, dan pesantren yang saya lihat itu juga tidak kemudian dari pesantren NU saja atau Muhammadiyah saja. Ada pesantren NU, ada pesantren Muhammadiyah, ada pesantren Persis, ada apalagi banyak sekali nih, juga ada sebagian yang ikut di sini ini. Mudah-mudahan nanti kalau di beberapa lembaga kemasyarakatan kita itu banyak mahasiswa atau lulusan dari falak, itu mudah-mudahan bisa ya lebih saling memahami seperti tadi ya disampaikan oleh Pak Profesor Signan itu. Lakum ru'yatukum wali hisabi. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi dengan banyaknya ahli falak. Saya tadi juga sudah menyampaikan ya kalau dari perspektif sejarah, politik sejarah di Jawa khususnya itu ada yang namanya Sultan Agung. Meskipun kita lihat bahwa adanya kalender Jawa itu adalah bagian dari strategi Sultan Agung dalam rangka mengislamkan Jawa. Ya kita tahu memang berbeda persoalannya itu. Kalau
dalam kalender Jawa itu memang kalender sipil. Kalau dalam persoalan ibadah tetap seperti di Arab Saudi harus ada ruqyah. Akan tapi ketika Sultan Agung itu mengambil kalender Islam atau Hijriah itu menjadi kalender Jawa Islam, ini merupakan satu strategi yang menurut saya itu mungkin perlu menjadi pelajaran bagi kita. Ketika local wisdom ini dipahami oleh Sultan Agung bahwa inilah yang harus dikembangkan. Ya, kalau kita lihat di bulan-bulan Jawa itu kan mestinya sama. Bulannya itu 12. Kalau Ramadan itu, kalau Muhammad dari Syawal itu sama Syawal. Tapi nanti kalau Dzul Qa'dah itu menjadi Apit. Kalau Dzulhijjah menjadi Syawal, Apit, Haji. Besar ya. Ada yang besar, ada yang haji, karena kalau Apit itu ya karena itu diantara Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kemudian Sultan Agung tidak mengatakan Dzul Qa'dah, akan tapi mengatakan Apit. Besar juga sama karena ada Idul Adha, atau di tempat saya itu ya bulan haji, karena pada Dzulhijjah itulah ada banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan saya kira banyak hal yang kemudian yang oleh Sultan Agung itu dianggap bahwa ketika mengislamkan Jawa tidak harus namanya kemudian kalender Hijriah, tetap kalender Jawa. Isinya itu juga tidak harus kemudian Syawal, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, tapi bisa Syawal, Apit, Haji, Sura, Safar, Mulud, iya, akhir-akhir Rejab, Ruah, Puasa. Ini kalau yang saya ingat sejak kecil itu akhir Rejab, Ruah, Puasa. Ini betapa Sultan Agung itu mungkin sama seperti yang dipersonifikasi oleh Profesor Signan itu ya, dia mestinya Sultan Agung itu bisa mengambil beberapa hal dari tradisi Jawa sekaligus bisa memadukan dari aspek hijriahnya itu. Maka kalau dalam perspektif kita sekarang ini di workshop unifikasi kalender hijriah di Indonesia ini, yang paling utama mestinya adalah di aspek BHR itu. Kalau kemarin Pak Thomas di webnya itu menyatakan ada syaratnya itu ada 3, ada otoritas, ada wilayah, dan ada kriteria. Ya, yang menjadi problem memang sampai sekarang adalah kriteria itu, kriteria awal bulan yang tadi sudah disampaikan oleh banyak pembicara itu. Persoalannya itu adalah bagaimana organisasi-organisasi sosial keagamaan yang ada di Indonesia ini, saya kira harus bisa belajar dari Sultan Agung, harus bisa legowo bagaimana memahami sebuah istihad itu ya istihad. Jangan kemudian menganggap bahwa yang hisab itu adalah qat'i hisab, yang ruqyah itu juga qat'i, itu bagian dari pemahaman ruqyah itu. Kalau kedua-duanya itu tidak ada yang mengalah, kalau kedua-duanya itu tidak ada yang kemudian legowo, ya insya Allah ila yaumil qiyamah yang namanya unifikasi kalender di Indonesia ini tidak akan terwujud. Sebagaimana dalam tulisan Pak Samsul Anwar itu, ya Indonesia ini adalah sebuah peradaban yang tanpa kalender unifikasi. Artinya tidak akan mungkin di Indonesia ini ada unifikasi kalender, karena yang hisab itu kemudian berpatok pada hisab, yang ruqyah itu berpihak pada ruqyah semata. Ini saya kira yang menjadi catatan kita bersama, bahwa sesungguhnya tergantung pada tokoh-tokoh organisasi keagamaan, dan sebagian saya kira ada di tempat ini, dan mungkin lebih luas itu nanti di BHR. Beliau-beliau itulah yang sesungguhnya bisa menjadikan unifikasi kalender ini bisa disepakati bersama. Masyarakat kita itu kan masyarakat yang paternalistik. Mana sih ada yang masyarakat kita itu kemudian di kampung itu kalau kiainya itu sudah mengawali puasa dari Rabu, itu pasti di sekitarnya itu akan hari Rabu. Ya beda kalau memang kalau kita sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian yang di kota mungkin sudah agak berbeda. Ketika memahami kiai itu ya hanya mungkin dalam artian yang parsial. Kan tapi kalau di kampung-kampung, baik itu kampung yang Muhammadiyah maupun yang kampung NU itu, biasanya apa kata kiai itulah yang akan
dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya ya saya kira diserahkan pada kita sekalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira dari awal sampai presentasi yang keempat tadi tentu saja telah banyak menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk mungkin